Shalom, selamat sore saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang mengizinkan setiap kita datang ke hadirat-Nya untuk bersama-sama kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali waktu ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Setiap kesempatan Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami datang ke hadapan Engkau. Waktu yang berharga Tuhan, untuk kami bisa memuji memuliakan nama-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui firman Allah yang Kau sampaikan, melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, yang mendengar Tuhan, yang mengikuti acara ibadah kami ini Tuhan, mereka sungguh diberkati, mereka boleh mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, bahkan kesembuhan ya Tuhan. Kami didewasakan Tuhan dalam pengenalan kami kepada Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datanglah kebaiknya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya itu selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya tuh selamanya, kasih setianya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami akan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dinyatakan di dalam hidup kita umat yang mengasihinya. Amin. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Amin Tuhan, haleluya. Kasih setiamu selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu betapa senangnya kalau kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin, haleluya. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Na 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 na. Semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwaku pun akan senang, merasa senang. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat Kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Sukacitaku penuh, sukacitaku
Amin, haleluya. Oleh sebab itu Tuhan yang berikan kita sukacita yang penuh. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin, haleluya. Yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi, tetaplah percaya dan ikut Tuhan dengan setia kepada Tuhan. Yes, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Haleluya. Saudara, kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Kasih Tuhan tetap abadi. Karena kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Yang Tuhan inginkan kita juga tetap mengasihi Dia sampai kapanpun.
Dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Amin, haleluya. Jesus, haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu penolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Naikkan pujian dengan segenap hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar sore hari ini kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Apapun kerinduan hatimu sore hari ini, bila hanya oleh karena kehadiran dan lawatan Tuhan, engkau boleh mengalami jamaah, engkau boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Engkau boleh mengalami yang namanya janji-janji Tuhan tergenapi atas kehidupanmu. Engkau boleh mengalami yang namanya doamu dijawab oleh Tuhan. Dan mari Bapak Ibu semua saudara, sore hari ini berikan lebih lagi hatimu kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan, supaya engkau betul-betul mengalami perjumpaan ilahi secara pribadi dengan Tuhan, yang boleh mengubah kehidupanmu, membawa hidupmu semakin menyenangkan, menyukakan dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan ku berikan semuanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Biarlah pujian ini menjadi sebuah kerinduan, pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, ku serahkan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan selalu jawab, dan selalu ku jawab panggilanmu. Sekali lagi katakan Tuhan, Tuhan ku berikan
semuanya. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Oh Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Nyanyikan pujian ini dengan sebuah pengertian. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Oh Tuhan, inilah kerinduan kami. Semua Haleluya Jesus. tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ini doa kami Tuhan. Ingin menyenangkanmu Ini kerinduan kami ya. selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajarilah kami perasaanmu, haleluya. mengerti detak jantung. Amin Lord, haleluya. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hatimu. Oh Tuhan, haleluya. Ajarilah Ajarilah kami perasaan, mengenal rasa. mengerti detak jantung. Amin Lord, haleluya. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan. Mari angkat tanganmu dan katakan, ajarilah aku Tuhan. Ajari aku mengerti detak jantung. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama. Sekali lagi katakan, ajarilah. Oh Tuhan, Ajari aku mari Yesus, perasaan, ajarilah kami. mengerti detak jantung. Ya Tuhan, Biarkan aku punya keinginan hanya denganmu, sampai kau dapat di hatiku seirama dengan hatimu. sampai kau dapati. Seirama dengan hatimu. Katakan seirama. Seirama dengan hatiku. Haleluya, haleluya. Cinta nana mana 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 nambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah ajari kami Tuhan.
Ajari kami untuk lebih intim dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini merupakan kerinduan hati kami malam hari ini Tuhan. Untuk kami boleh menyerahkan dan mendedikasikan tubuh, jiwa, dan rohku seutuhnya Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Karena kami mau merespon tujuan Tuhan memilih, memanggil kami. Biarlah kami Tuhan mengerti tentang perasaanmu dan kami boleh seirama Tuhan. Dengan hatinya Tuhan. Oleh sebab itu ajarilah kami hari-hari ini lebih intim lagi kami membangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah kami tidak disibukkan dengan apapun yang Tuhan izinkan sedang terjadi. Disibukkan dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Disibukkan Tuhan dengan kondisi keadaan permasalahan yang sedang kami alami. Tapi justru Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi. Untuk kami boleh membangun sebuah keintiman. Untuk kami boleh mengerti tujuan dan kehendak Tuhan buat setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau pasti punya sasaran lewat setiap kehidupan kami. Engkau punya tujuan atas setiap kehidupan kami. Engkau punya target Tuhan buat setiap kehidupan kami. Dan biarlah sore hari ini kami dibuat mengerti Tuhan. Supaya kami boleh betul-betul Tuhan menggenapi tujuan, sasaran dan target Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bosan Tuhan memiliki kehidupan yang biasa-biasa. Kami bosan memiliki kehidupan yang standar Tuhan. Tapi kami rindu untuk memiliki sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini, berfirmanlah buat setiap kami, buat kami mengerti apa yang harus kami buat dan lakukan. Supaya kami boleh masuk kepada tujuan, sasaran dan targetnya Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Urapi setiap kami yang mengikuti acara ini Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan melawat secara pribadi dan Tuhan memberikan pengertian, pewahyuan, mengilhami kami. Supaya kami tahu Tuhan, apa yang harus kami lakukan dengan hidup ini. Mari Roh Kudus ambil alih waktu ini. Engkau yang beracara sepenuhnya, hamba-Mu hanyalah sekedar alat. Tetapi kami tahu bahwa pewahyuan Tuhan yang justru melingkupi kehidupan hamba-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore buat setiap saudara dimanapun saudara berada. Biarlah kiranya damai, sejahtera dan sukacita Allah melimpah dalam setiap kehidupan kita. Apapun kondisi keadaan yang sedang saudara alami, biarlah engkau tidak akan pernah kehilangan sukacita. Engkau tidak akan pernah kehilangan damai sejahtera Tuhan. Dan engkau tidak akan pernah kehilangan gairah untuk engkau mencari wajahnya Tuhan hari lepas hari. Biarlah sore hari ini kita mau belajar sesuatu Bapak Ibu. Ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa siapapun saudara, ya, Tuhan punya sebuah target. Tuhan punya sebuah tujuan. Tuhan punya sebuah sasaran yang harus tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Sama dengan kita, seringkali dalam hidup ini kita menentukan sebuah target, kita menentukan sebuah sasaran, kita menentukan sebuah tujuan. Ya. Ada banyak anak-anak yang sekolah, mereka punya tujuan, mereka punya target, mereka punya sasaran. Ya. Kalau mereka masuk di bangku SMP, mereka punya target 3 tahun, mereka harus lulus SMP. Mereka yang masuk di bangku SMA, mereka punya target, mereka punya tujuan, mereka punya sasaran 3 tahun. Mereka harus lulus SMA. Demikian mereka juga masuk dalam bangku kuliah. Mereka punya tujuan, mereka punya sasaran untuk mereka meraih cita-cita yang ada dalam hidup mereka. Demikian juga dalam setiap kehidupan para pengusaha. Mereka punya target, mereka punya tujuan, mereka punya sasaran lewat usaha yang mereka kerjakan. Setahun ke depan harus berkembang. Ya, 2 tahun ke depan harus punya cabang dan lain sebagainya. Demikian juga bagi setiap orang yang ikut di sebuah perusahaan, mereka pasti
punya tujuan, punya sasaran, punya target untuk supaya jenjang-jenjang karier itu mereka duduki dari setiap tahun yang mereka punya. Ya. Demikian juga dengan Tuhan Allah kita. Saya yakin bahwa Tuhan menciptakan saudara dengan saya tidak asal-asalan. Tuhan punya sebuah tujuan, Tuhan punya sebuah sasaran, dan Tuhan punya target dalam setiap hidup ini. Dan pada saat sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17. Ya. Kitab Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ini kisah di mana Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-17 setelah Yesus dibaptis dan dia keluar dari air, ada sebuah suara yang berkata demikian. Lalu terdengarlah, kita ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat yang ke-17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Ini sebuah pernyataan, sebuah statement dari surga, dari Bapa yang ada di surga yang menyatakan tentang Yesus anaknya. Yang telah diutus untuk datang ke dunia dengan sebuah tujuan, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari penghukuman dosa. Pada waktu Yesus telah dibaptis dan dia keluar dari air, ada pernyataan dari surga yang berkata bahwa inilah anakku, aku berkenan. Demikian juga dengan setiap kita, ya. Karena engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam setiap kehidupan ini, maka engkau selain diselamatkan, tetapi engkau dijadikan anak-anak Allah. Ya. Karena dia juga adalah guru, berarti kita adalah murid. Kalau Yesus yang adalah anak tadi dikatakan oleh surga bahwa aku berkenan, maka seharusnya dalam setiap kehidupan kita orang percaya, Bapa juga berkenan atas setiap kehidupan kita. Tetapi kita mau koreksi, kita mau selidiki, ya, apakah kita sudah hidup berkenan kepada Bapa di surga atau masih belum? Ya, seharusnya, sepantasnya, karena saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah, murid-murid Yesus, ya, yang guru kita, Bapa kita itu adalah pribadi yang berkenan bagi surga, bagi Bapa. Seharusnya, ya, kita juga harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Bapa di surga. Dan pada saat sore ini kita mau belajar, ada seorang pribadi yang juga diberikan sebuah pernyataan, ya, oleh surga. Kita akan lihat terlebih dahulu, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-22. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua, ya. Ini terjadi pada waktu bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan. Dan Raja Israel yang pertama siapa namanya Bapak Ibu? Raja Saul. Tapi suatu ketika si Raja Saul tadi itu melakukan sebuah kesalahan. Dia melanggar perintah Tuhan. Dia melanggar kekudusan Tuhan sehingga Tuhan sangat membenci. Dan setelah dia melanggar sebuah keputusan dan ketetapan ataupun perintah Tuhan, maka Raja Saul ini diberhentikan oleh Tuhan untuk tidak menjadi raja lagi. Dan ayat ini muncul Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, setelah Saul disingkirkan karena dia melakukan sebuah kesalahan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Perhatikan baik-baik. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, ini pernyataan Tuhan, ini adalah merupakan statement Tuhan, pengakuan Tuhan. Aku, kata Tuhan, telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya mencatat dalam Alkitab itu ada beberapa orang yang diberikan sebuah status oleh Tuhan, statement atau pengakuan, pernyataan oleh Tuhan. Kalau kita bicara bapak orang beriman adalah Abraham, ya. Orang yang saleh yaitu si Ayub. Dan tentang Daud, Allah berkata, ada seorang pribadi yang aku betul-betul berkenan kepada dia. Ya, aku betul-betul cocok
dengan dia. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Kalau saya boleh merenungkan, ini sebuah kondisi, jangankan Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita mungkin dipilih ya oleh seseorang yang punya kedudukan, punya posisi, terus kita disebutkan nama kita. Aku berkenan kepada Moses Rudi karena dia, ya kan gitu. Ya itu aja bangganya setengah mati, apalagi ini yang menyatakan, yang mengeluarkan statement atau menyatakan sebuah pernyataan, pengakuan itu pribadi yang begitu luar biasa, yaitu Allah di surga yang berkata, aku menemukan seseorang yang bernama Daud bin Isai yang hatinya cocok dengan hatiku. Aku berkenan kepada dia. Wah, ini sebuah status yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Kita akan melihat juga selanjutnya dalam 1 Samuel. Ya, 1 Samuel pasal ke-13. Samuel 13. Ya, 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Ini sekarang tidak hanya sekedar Bapa di surga yang menyatakan tentang perkenannya Tuhan terhadap Daud, ini Samuel ya. Di dalam pasal 13 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sana, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini statement dari Nabi Samuel kepada Saul setelah Saul melakukan sebuah kesalahan. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini statement dari Nabi Samuel yang melanjutkan, dia berkata, Saul karena engkau telah melakukan sebuah kesalahan, Saul karena engkau tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kerajaanmu dikoyakkan dan Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya ya untuk menggantikan posisimu menjadi seorang raja. Ya, ini sesuatu yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Dan Daud sendiri kalau Bapak Ibu pelajari di dalam 1 Tawarik ya, pasal yang ke-28 ayat yang ke-4 dikatakan, dia sendiri ngomong pada waktu dia mau menutup usia, dia menghadap kepada para pembesarnya, para orang-orang yang ada di kerajaannya. Dia katakan bahwa Tuhan berkenan memilih dia dari puaknya, dari kaumnya untuk menjadikan dia seorang raja. Daud pun tahu ya tentang posisinya. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu belajar di dalam sebuah bahasa, berkenan itu artinya menyukai. Allah menyukai Daud. Allah menyenangi Daud. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Sesuatu yang patut dibanggakan. Ya, saya yakin bahwa Tuhan sangat menyayangi kita anak-anaknya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang lebih, saya yakin bahwa Tuhan akan berkenan kepada setiap kita. Nanti kita akan belajar bersama, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Daud ya, sehingga Allah ya, berkenan kepada Daud. Ya. Allah betul-betul menyukai tentang Daud. Allah menyenangi tentang Daud. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua saudara, kira-kira siapa di antara Bapak Ibu semua yang hari ini mengikuti acara worship at home? Cuman kepingin disayangi ya, atau kita disayangi dan bisa membuat Tuhan menyukai kita, menyenangi kita, berkenan kepada kita. Saya yakin pasti pilihan kita jatuh kepada yang kedua. Kita dicintai Tuhan, tapi kita juga dibuat menyenangkan Tuhan, disukai oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita akan melihat bagaimana Tuhan melakukan banyak hal kepada orang-orang yang berkenan hatinya. Untuk dia betul-betul mempromosikan, membela, membuat Daud dibuat Tuhan memiliki posisi-posisi yang begitu luar biasa. Kita akan melihat lebih jauh ya. Kita akan belajar juga ya, setelah kita mengerti bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan ya, kita akan melihat latar belakang Daud. Ya, pada saat sore hari ini kita akan melihat terlebih dahulu bahwa Daud ini adalah terlahir dari sebuah keluarga KB, bukan keluarga berencana tapi keluarga besar. Karena Daud dengan saudara-saudaranya jumlahnya 8 orang. Ya. Daud ini 8 bersaudara dan dia adalah anak yang paling bungsu. Itu yang pertama. Yang kedua, arti nama Daud itu kalau Anda buka di dalam dicari itu yang dicintai. Arti nama Daud. Tetapi kenyataannya, tetapi faktanya bahwa Daud yang terlahir sebagai anak bungsu ini, kita akan melihat beberapa fakta yang mengejutkan. Yang pertama yaitu dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa Daud ini adalah, Daud itu anak yang tertolak. Ya, kita akan lihat ayatnya di mana. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10.
Mazmur 27 ayat yang ke-10 dikatakan demikian oleh ayat firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, Daud ini terkenal dia adalah pemazmur, sehingga mazmurnya ditulis di dalam kitab Mazmur. Apa yang dia alami dalam hidupnya seringkali ditulis menjadi sebuah mazmur, termasuk tentang kondisi keadaannya. Dikatakan di sana, sekalipun ya kan, ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini artinya Bapak Ibu, kenyataannya bahwa Daud yang dilahirkan sebagai anak bungsu ini sebagai anak yang tertolak. Dia ditolak ya kehadirannya. Ya, ini fakta. Yang kedua kita akan melihat juga Mazmur 51 ayat yang ke-7. Ya, saya akan cepat membacakan ayat-ayat firman Tuhan karena waktu kita tidak cukup ya untuk membaca semua. Mazmur 51 ayat yang ke-7 berkata demikian. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini juga Mazmur Daud. Ini sebagai pernyataan bahwa Daud ini kelahirannya tidak diharapkan Bapak Ibu. Ya, kalau saya boleh menganalisa dan juga saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang berstatement seperti yang saya sampaikan ini. Dikatakan bahwa Daud ini dilahirkan pada waktu usia ayahnya itu sudah cukup tua. Sehingga pada waktu tahu istrinya mengandung, mungkin ya si ayahnya Daud ini curiga. Kamu hamil lagi, kira-kira dengan siapa? Aku sudah usia tua. Sehingga si papanya ini curiga, jangan-jangan gitu ya, Daud ini bukan anaknya dia. Nah, sedangkan ibunya yang adalah istrinya ini pada waktu dia dicurigai seperti itu, dia berkata, loh ini anakmu gitu loh. Sehingga kedua orang tua ini merasa ada sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dengan kelahiran Daud. Itu yang terjadi, bahwa Daud ini betul-betul pribadi yang tertolak. Baik itu dari orang tuanya maupun dari keluarganya. Kita akan melihat juga. Ya, kita akan lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. 1 Samuel, ya ini kita lihat dulu fakta-faktanya sebelum kita masuk apa sih rahasianya Daud ini bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Ya. Ya. Dikatakan di sana bahwa lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Ya, ini sebuah kejadian pada waktu Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk pergi ke rumahnya Isai, untuk memilih dan mengurapi salah satu anak Isai untuk menggantikan Saul. Dan pada waktu 7 saudara Daud tadi itu, kakak-kakaknya maju persatu-persatu, Samuel ini melihat yang pertama itu gagah, ya, tinggi besar perawakannya, tapi Tuhan ngomong bukan. Yang kedua ketika sampai yang ke-7, setelah saya 7, loh kok enggak ada lagi? Samuel nanya, kok belum ada satupun dari mereka? Enggak mungkin Tuhan salah gitu kan. Akhirnya Samuel nanya kepada bapaknya Isai, cuman inikah anakmu? Ya, bapaknya mulai mikir, oh ya masih ada lagi satu. Ya ini kan kesannya si Daud tadi tidak digubris kehadirannya dalam rumah. Oh iya, ada satu si bungsu di sana. Nah kita bisa lihat, belajar ya bahwa si bungsu yang adalah Daud ini mungkin dia tidak diharapkan kehadirannya ada di rumah. Biasanya kalau sebuah keluarga, ini saya belajar, anak bungsu itu adalah anak yang lebih dicintai, betul lah. Karena dia yang paling kecil gitu lah. Kemana-mana enggak boleh, jangan kakakmu aja. Tapi ini aneh, si bungsu yang masih remaja justru dia ditinggalkan di padang untuk mengembalakan kambing domba, sedangkan kakak-kakaknya yang lebih dewasa justru ada di rumah. Ini artinya bahwa si Daud tidak diharapkan kehadirannya. Kalau biar mati dimakan oleh binatang buas di padang. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dan Bapak Ibu kalau boleh nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah juga 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 bahwa Daud pun dibenci oleh saudara-saudaranya. Bapak Ibu seharusnya ya, orang yang seperti Daud, dia pantas untuk dia tersakiti, dia pantas untuk dia pahit dengan kedua orang tuanya, pahit dengan seluruh keluarga besarnya. Dia pantas dan layak untuk menyimpan kepahitan, kebencian ya. Tapi kita lihat, kita belajar justru Daud yang terlahir dari keluarga yang seperti tadi saya ceritakan, tetapi Daud ini menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan dan Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Ya, rahasianya apa? Kita akan lihat Bapak Ibu di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ya, bagian terakhir dikatakan bukan yang dilihat oleh manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini dasar ya
tentang Tuhan. Ya, dia berkenan kepada Daud, bukan perawakannya, bukan penampilannya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Ya, kita akan belajar bagaimana sih hatinya Daud. Tapi sekali lagi dalam setiap kehidupan ini, ya, yakinlah bahwa siapapun saudara, ya, dari kalangan yang seperti apa, ya, sesederhana apapun keluargamu, ya, kondisi dan keadaan yang sedang kau alami dalam hidup ini, tapi kalau engkau punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu tujuan Tuhan menciptakan setiap kehidupan kita. Itu target Tuhan dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Kita memiliki hidup yang berkenan kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan lihat dan kita mau belajar bareng-bareng Bapak Ibu pada saat sore hari ini. Apa sih ya yang ada di dalam hatinya Daud? Ya, atau sikap hati yang seperti apa yang membuat surga goncang. Sehingga ada sebuah statement dari Bapa di surga, ada sebuah pernyataan, ada semua pengakuan dari Allah di surga bahwa aku menemukan seseorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Sesuatu prestasi yang begitu luar biasa, kalau boleh dikatakan sebuah prestasi, bahwa Daud ini memiliki sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Sehingga ada pengakuan dari surga bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. Seharusnya itu juga ada dalam setiap hidup kita. Kita mau mentargetkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita mau mentargetkan, kita mau memberikan sebuah tujuan dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Mau Bapak Ibu? Ya. Saya rindu betul Bapak Ibu. Ya. Kita jangan menjadi orang-orang Kristen kebanyakan, tapi kita menjadi orang-orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang disukai oleh Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang disenangi oleh Tuhan. Kuncinya apa? Kita akan mau belajar ya. Apa yang ada dalam hatinya Daud. Kita akan buka beberapa ayat. Ya, muter-muter di kitab Mazmur aja ya supaya kita lebih gampang. Kita akan lihat terlebih dahulu dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Mazmur 27. Ya. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat berkata demikian. Judul perikopnya adalah aman dalam perlindungan Allah. Ini sebuah posisi di mana Daud mengalami betul tentang perlindungan Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ini kondisi, keadaan yang sedang dialami oleh si Daud, bahwa dia sedang ada dalam situasi kondisi yang tidak aman, yang tidak nyaman, tetapi kita mau melihat statement yang dia keluarkan yang membuat Tuhan tergugah hatinya, yaitu dalam ayat yang keempat dikatakan di sana, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini yang dimiliki oleh Daud. Sikap hatinya Daud yang membuat surga tergoncang, yang membuat surga ini tidak tahan, sehingga ada sebuah statement yang keluar dari mulutnya Bapa di surga, dari Allah kita, aku telah menemukan seseorang ya, yang berkenan hatinya kepadaku. Kenapa? Dikatakan apapun kondisi Daud, situasi kondisi yang tidak aman sekalipun, tetapi kerinduan hatinya dikatakan bahwa satu saja Tuhan, satu hal saja yang kau minta kepadamu. Sudah tidak lain-lain, sudah tidak neko-neko. Aku tidak minta kekayaan, aku tidak minta perlindungan, aku tidak minta keamanan, aku tidak minta kedudukan, aku tidak minta posisi. Tapi yang ku minta yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, menyatakan sikap hatinya Daud. Bahwa apapun boleh terjadi Tuhan dalam kehidupanku. Situasi seperti apapun boleh kau izinkan untuk aku alami dalam hidupku. Tapi satu saja Tuhan yang aku minta daripadamu apa? Aku minta Tuhan yaitu diam di rumah Tuhan. Untuk bisa menikmati kasih setia Tuhan seumur hidupnya. Artinya dia mau mati kapanpun asal dia mati dalam baiknya Tuhan, dalam rumahnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan, sepanjang dia ketemu Tuhan secara pribadi. Amin.
kemarin saya lupa, saya ketemu dengan seseorang yang berkata demikian. Lebih baik ya, kamu ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam gua singa. Daripada kamu ada di luar dalam keadaan aman tapi tanpa Tuhan. Ya. Ini sebuah statement yang luar biasa Bapak Ibu. Yang artinya apapun Tuhan boleh terjadi. Kekayaanku boleh kau ambil Tuhan. Ya. Kesehatanku boleh kau ambil Tuhan. Apapun boleh kau ambil dalam hidupku, teman-temanku, sahabatku boleh kau ambil Tuhan. Tapi satu hal yang aku minta daripadamu, jangan biarkan rohmu kau ambil daripadaku. Itu pernyataan Daud. Ya. Daud betul-betul rindu untuk menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidupnya. Seumur hidupku kata Daud. Artinya Tuhan, kapanpun kau panggil aku pulang, biarlah aku ada di dalam hadirat-Mu. Ya. Jangan biarkan itu terlepas dari hidupku. Itu yang membuat Tuhan hatinya tergetar. Sehingga Tuhan berkata, aku berkenan kepada pribadi ini. Kita akan melihat lagi lebih dalam Mazmur 132. Mazmur 132, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Ini pun dalam situasi kondisi keadaan di mana Daud juga tidak baik-baik, keadaannya tidak nyaman-nyaman. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Kenapa? Ya. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai ini rahasianya. Aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, ya kan? Kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Maksudnya gini Bapak Ibu, ya Daud yang punya rumah tinggal, punya tempat petiduran yang nyaman, yang mungkin hari ini boleh dikatakan king coil. Ya kan, tempat tidurnya ada yang 60 juta, nyaman sekali. Dia punya rumah mewah yang ada liftnya, ada kolam renangnya. Tapi Daud katakan, Tuhan aku tidak akan pernah menikmati sebelum aku mencarikan Tuhan tempat tinggal. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Saya kaget loh pada waktu baca ini tuh, saudara. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan. Jadi dia lebih mementingkan tentang keadaan Tuhannya. Ya. Kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub ini hatinya Daud, ya luar biasa lah Bapak. Kalau mungkin kita mau menerjemahkan, ya lebih lagi ini sesuatu yang ini Tuhan rapopo, aku tidak diopopo, rapopo Tuhan, ya aku tidak akan menikmati terlebih dahulu apapun fasilitas yang Tuhan berikan dalam hidupku sebelum Tuhan aku memberikan tempat bagi Tuhan dalam hidupku. Ya, bukankah tubuh ini adalah bait Allah di mana Roh Allah itu tinggal di dalamnya? Apakah itu betul-betul sudah diterjemahkan dengan arti yang sesungguhnya? Apa selama ini kita masih ya mementingkan keinginan kita, kebiasaan kita, hobi kita, sesuatu yang memuaskan daging kita lebih daripada kepentingan Tuhan yang seharusnya dia memiliki secara penuh tubuh ini yang adalah bait Allah. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, mari sore hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu. Ya, untuk kita memiliki sikap hati seperti Daud. Ya. Saya tidak akan buka karena waktunya mepet sekali. Ada kalimat juga yang ditulis oleh Daud di Mazmurnya, lebih baik Tuhan 1 hari daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ada statement lagi yang berkata bahwa aku rindu menunggu Tuhan setiap pagi untuk menikmati kehadirannya. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nanti di 1 Tawarik pasal yang ke-28, di akhir masa di mana Daud itu akan mati, dia masih memikirkan ingin membangun baitnya Tuhan loh. Ya, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Jadi saya mau katakan sore hari ini Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, kuncinya itu sebetulnya mudah, yaitu mulai belajar, ya, untuk membangun sesuatu di dalam setiap hati kita. Kerinduan untuk engkau senantiasa mencari wajah Tuhan. Kerinduan di mana engkau senantiasa mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dunia ini. Ya. Saya mau katakan dan garis bawahi Bapak Ibu, untuk engkau berkenan kepada Tuhan tidak perlu engkau punya kekayaan tertentu, engkau punya rumah 4, mobil 10 yang juga ada kolam renangnya rumahnya. Engkau juga tidak harus punya kedudukan yang tinggi, engkau tidak harus juga punya ilmu ataupun titel yang tinggi, profesor, doktor, kabulator, bocor dan sebagainya, tidak harus. Kalau semua itu didasarkan dengan hal-hal yang duniawi,
kita tidak akan pernah mendapatkan posisi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur sore hari ini kalau Tuhan mengizinkan kita belajar kepada seseorang pribadi yang begitu luar biasa namanya Daud. Kenapa Tuhan berkenan kepada Daud? Kenapa Tuhan menyukai Daud? Kenapa Tuhan menyenangi Daud? Kenapa Tuhan itu cocok dengan hatinya Daud? Karena Daud memiliki sebuah kerinduan untuk senantiasa Daud itu dekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya sampaikan, kalau engkau punya Tuhan dalam hidupmu, kira-kira apa sih yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini? Halo? Kalau engkau punya kekayaan, engkau belum tentu punya kesehatan. Kalau engkau punya kesehatan, engkau juga belum tentu punya kekayaan. Dan lain sebagainya. Tetapi kalau engkau punya Tuhan dalam hidupmu, seperti pernyataan Daud, kalau Tuhan ada dalam hidupmu dan kau pegang seumur hidupmu, maka apapun yang ada menjadi kebutuhanmu di dunia ini pasti Tuhan menyediakan. Dan lebih penting dari semua itu, bahwa engkau akan didapati hidupmu berkenan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Ya, biarlah target surga ya, atas setiap kehidupan kita itu terwujud. Biarlah setiap kita tanpa terkecuali menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Bapak Ibu, sore hari ini saya mau saksikan bahwa sebetulnya ada satu tema khotbah yang sudah saya persiapkan beberapa hari yang lalu. Tapi pada waktu malam saya sedang berdoa, Tuhan ngomong sesuatu yang berbeda. Ya, Tuhan ingin untuk kita semua mengerti Bapak Ibu. Ya, bahwa Tuhan rindu, Tuhan punya sebuah target dalam setiap hidup kita. Tuhan punya sebuah tujuan, sebuah sasaran lewat setiap hidup kita. Supaya hidupmu didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, maka apapun yang kau butuhkan dalam hidup ini itu pasti kau nikmati. Dan Daud ngerti tentang hal itu. Apapun kondisi keadaan yang sedang dia alami pada waktu dia diuber-uber oleh musuhnya dalam kondisi menderita dan dalam segala keadaan apapun juga. Tapi Daud berkata, Tuhan, aku mau tetap ada dalam hadirat-Mu. Aku mau tetap ada dalam bait-Mu. Seumur hidupku Tuhan. Sebab aku tahu pada waktu aku ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan aku, maka apapun yang aku butuhkan di dunia ini pasti itu tercukupi dan terpenuhi. Oleh sebab itu biarlah rahasia ini bisa kita pegang dan kita lakukan dalam hidup ini supaya setiap kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami mendengar sebuah rahasia yang begitu luar biasa, apa yang pernah dialami oleh Daud. Daud bukan siapa-siapa Tuhan. Dia adalah seorang remaja usia 17 tahun. Orang tuanya pun tidak menyukai kehadirannya, tidak mengharapkan kehadirannya, menolak kehadirannya. Bahkan saudara-saudaranya pun cenderung membenci si Daud. Dan Daud ditaruh di tempat yang jauh, di padang sendirian, mengembalakan kambing dombanya. Setiap hari Tuhan, siang ada kepanasan, malam kedinginan, bahkan diintai oleh binatang-binatang buas. Tidak bermasa depan. Tetapi Tuhan memilih seorang Daud yang sederhana, pengembala kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Untuk dipilih Tuhan, dijadikan seorang raja. Sebuah promosi yang begitu luar biasa. Oleh karena Daud berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu sore hari ini mari Bapak Ibu jaga hatimu, pelihara ketulusan hatimu di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Belajar dari Daud untuk dia boleh sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di muka bumi ini. Utamakan dia, utamakan keintiman dengan dia. Utamakan untuk kau mencari wajah Tuhan dengan segenap hatimu. Sampai tiba waktunya dan saatnya berkata dari surga, aku berkenan kepadamu, aku berkenan kepada kehidupanmu, dan aku akan mempromosikan engkau menjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Tuhan, kami bersyukur pada saat sore hari ini,
Biarlah kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan meneruskan dan melanjutkan pewahyuan firman ini. Ajarlah kami semua tanpa terkecuali untuk mempraktekkan dalam hidup kami. Kami rindu betul Tuhan. Biarlah sore hari ini kami akan mencanangkan sebuah target, tujuan, sasaran dalam kehidupan kami. Supaya kami didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga promosi itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajarkan lewat sosok pribadi yang begitu luar biasa, yaitu Daud yang sederhana. Daud yang banyak kekurangan dan kelemahan dari latar belakang yang tidak berpengharapan, tetapi Tuhan sanggup membuat Daud ini menjadi orang yang berkenan. Oleh sebab itu kami belajar Tuhan untuk kami melakukan, mempraktekkan apa yang Daud lakukan. Yaitu kami boleh senantiasa menghadirkan Tuhan dalam hidup kami, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan membawa kami untuk mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Meteraikan itu dalam hati kami. Dan kiranya pengurapan Tuhan yang boleh memampukan kami untuk melakukannya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan taat melakukan setiap perintah Tuhan, kau lakukan dengan setia setiap hari, maka keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan engkau diberkati. Lumbung-lumbungmu diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Tempat adonanmu diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Engkau juga akan diberkati pada waktu ada musuh yang menyerang engkau, ada orang-orang yang memfitnah hidupmu. Engkau akan dibuat Tuhan mengalami kemenangan. Dan kau akan dibawa Tuhan naik, tidak turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.